Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, terus semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Hari ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan matematika peminatan kelas 11 untuk persiapan PAT. Di mana kompetensi yang akan diujikan adalah lingkaran dan polinomial atau suku banyak. Oke, untuk yang pertama, garis G adalah garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 di min 3,4 jika garis G memotong lingkaran yang kedua X kuadrat plus Y kuadrat min 10X min 55 sama dengan 0 di A dan B, maka panjang ruas garis AB berapa? Oke, jadi ini ada dua lingkaran. Yang pertama, lingkaran itu menyinggung di min 3,4. Ini adalah garis G. Kemudian garis G tersebut memotong lingkaran yang kedua di A dan di B. Yang dibutuhkan adalah berapa panjang AB. Oke, berarti kita buat dulu persamaan garis singgungnya. Garis singgung dalam hal ini adalah garis G. Karena dia melalui sebuah titik pada lingkaran, maka kalian gunakan rumus bagi adil ya. X kuadrat adalah X kali X, Y kuadrat adalah Y kali Y, sama dengan 25. Nah, X1-nya dalam hal ini berarti min 3 ya. Jadi min 3X plus 4Y sama dengan 25. Sehingga kita bisa menuliskan, mungkin akan lebih mudah ke kanan ya, 3X min 4Y plus 25 sama dengan 0. Nah, itu adalah garis G. Lalu garis G itu memotong lingkaran yang kedua di A dan B. Yang ditanyakan adalah panjang garis AB. Maka kita gunakan jarak titik ke garis, ini misalkan titik pusat, untuk mendapatkan nilainya. Kemudian yang kedua kita bisa mencari jari-jarinya. Dan kita bisa mencari panjang X-nya. Jadi yang mau kita cari AB, AB itu adalah 2X. Nah, untuk mendapatkan X, berarti kita harus cari pusat dan jari-jarinya. Nah, persamaan lingkaran yang kedua ini, dalam hal ini adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 10X, min 55 sama dengan 0. Berarti pusatnya adalah min setengah A, dalam hal ini 5,0 ya. Kemudian jari-jarinya berarti jumlah kuadrat unsur pusat. Jadi 5 kuadrat ditambah 0 kuadrat dikurangi C. Dalam hal ini min 55. Jadi 25 ditambah 55 berarti 80. Jadi R-nya adalah akar 80 berarti 16 kali 5 jadi 4 akar 5 itu R-nya. Nah, sedangkan D adalah jarak titik ke garis. Dalam hal ini titiknya 5,0. Berarti gunakan garisnya adalah garis G. 3X1 min 4Y1 ditambah 25 per akar dari jumlah koefisien kuadrat dari X dan Y ya. Jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Substitusikan pusatnya berarti X-nya 5, Y-nya 0 ditambah 25 dibagi 9 ditambah 16 itu kan 25 ya. Akar 25 itu adalah 5. 5 kali 3 15 ditambah 25 itu 40. Jadi 40 dibagi 5 berarti 8. Jadi D-nya 8. Nah, D-nya 8 pakai Pitagoras. Berarti X itu adalah X kuadrat ya. Akar dari, kalau X berarti R kuadrat dikurangi D kuadrat. Jadi akar R kuadrat adalah 80. 8 kuadrat berarti 64. Berarti 16 ya. Nah, 16 berarti nilai X-nya 4. Yang ditanyakan adalah AB. Maka AB adalah 2X. Berarti 2 kali 4 adalah 8. Jadi panjang garis AB-nya adalah 8 satuan. Bisa dipahami? Berikutnya, garis G dengan persamaan
4X min 3Y plus 10 sama dengan 0 melalui pusat lingkaran yang memotong sumbu X di min 1 dan 5. Persamaan L-nya berapa? Oke, jadi maksudnya ada lingkaran di mana pusatnya itu dilalui oleh garis. Katakanlah pusatnya A, B ya. Kemudian lingkaran itu memotong sumbu X, ini sumbu X, di min 1 dan 5. Oke? Karena dia pusat, lalu titik potong terhadap sumbu X, berarti ini sesungguhnya dia tegak lurus di tengah-tengah, sama seperti yang tadi. Ini min 1, ini 5. Dijumlah dibagi 2, berarti ini adalah 2 kan ya? Ini 3, kesini pun 3. Karena min 1 sampai 5 itu 6. 6 langkah. Dijumlah bagi 2 itu tengah-tengah. Berarti kita sudah punya sebenarnya nilai X-nya itu adalah 2. Karena dia sama dengan pusatnya. Nah, tinggal B-nya. B-nya itu mana? Nah, ini B-nya. Atau ini adalah D lah ya. Saya ambil D. Nah, D. D itu adalah jarak titik ke garis. Nah, berarti kita bisa menggunakan ini adalah R. Ini adalah R. Berarti ini adalah 3 panjangnya ya. Kenapa? Karena jaraknya adalah 6. Nah, jadi ada hubungan nih antara RDR. Ini adalah D. Nah, karena D itu pada garis, di mana garisnya adalah 4X min 3Y plus 10 sama dengan 0. Berarti kalau kita masukkan nilai X-nya 2, Y-nya D, ditambah 10 sama dengan 0, 8 dikurangi 3D ditambah 10 sama dengan 0. Berarti 18 sama dengan 3D. Berarti D-nya 6. Berarti D-nya sudah kita dapatkan 6. Maka pusatnya 2,6. Oke? Pusatnya 2,6. Berarti R pakai Pitagoras. R kuadrat adalah 3 kuadrat ditambah D kuadrat. Berarti 9 ditambah 6 kuadrat. 9 tambah 36 itu 45. Berarti R-nya akar 45 atau 3 akar 5. Sudah, pusatnya ada, jari-jarinya ada. Maka persamaan lingkaran, berarti kita dapatkan X min 2 kuadrat ditambah Y min 6 kuadrat sama dengan 3 akar 5 kuadrat. Berarti X kuadrat min 4X plus 4 ditambah Y kuadrat min 12Y plus 36 sama dengan 45. X kuadrat kumpulkan dengan Y kuadrat, kemudian min 4X, min 12Y, kemudian 40 dikurangi 45 sama dengan 0. Selesaikan X kuadrat plus Y kuadrat min 4X, min 12Y, min 5 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang B. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, diketahui jarak terdekat titik P ke lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 2Y min 27 sama dengan D1. Dan jarak P terjauh P ke lingkaran tersebut adalah D2. Jadi, kalau ini adalah pusat, misalkan ini adalah pusat. Pusatnya katakanlah A. Ini ada titik P. Ini adalah D1, berarti yang ini adalah yang terjauh. Ini adalah D2. Ini adalah R, jari-jari ya. Nah, berarti kita mencari pusatnya dulu. Ini adalah 3,2. Pusatnya kita cari dengan min setengah A, min setengah B. Jadi pusatnya adalah 2,1. Pusatnya. Lalu jari-jari adalah jumlah kuadrat unsur pusat dikurangi C. Berarti jari-jarinya adalah 4 tambah 1 tambah 27. Berarti 32.
Akar 32 adalah 4 akar 2 ya. Itu jari-jarinya. Nah, PA adalah jarak 2 titik. Di mana P-nya adalah 3,2, A-nya adalah 2,1. Jadi PA itu adalah jarak 2 titik. Ini disebutnya D. Jadi PA itu D. Jadi 3 kurangi 2 kuadrat ditambah 2 kurangi 1 kuadrat itu adalah D1. Bukan D1 ya, ini X, Kalau D1 itu sisanya. Ini adalah X. Berarti 1 ditambah 1 adalah akar 2. Jadi X-nya akar 2. Karena X akar 2, berarti D1 itu adalah jari-jari dikurangi X. Itu D1. Jadi 4 akar 2 dikurangi akar 2. Berarti 3 akar 2. Itu adalah D1. Sedangkan D2 adalah X tambah R kalau D2. Jadi akar 2 ditambah 4 akar 2. Berarti 5 akar 2. Itu D2. Yang ditanyakan adalah D1 kali D2. Jadi 3 akar 2 kali 5 akar 2. 15 kali 2 berarti 30. Jadi D1 D2-nya adalah 30. Bisa dipahami? Berikutnya, lingkaran L menyinggung sumbu X dan menyinggung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4,0 dan melalui 4,6. Oh, maksudnya lingkarannya itu menyinggung sumbu X, juga menyinggung lingkaran yang berpusat di 0,0 ya. Berarti ini ada 2 lingkaran dong ya. Jadi ada lingkaran lain yang pusatnya di 0,0. Kurang bulat ya. Oke. Atau sebentar. Saya gambar dulu lingkarannya. Nah, jadi ceritanya lingkarannya ada 2. Jadi lingkaran L, ini lingkaran L menyinggung sumbu X. Ini sumbu X. Menyinggung lingkaran yang berpusat di 0,0. Berjari-jari 2 ya. Ini X kuadrat, Y kuadrat sama dengan 4. Jadi jari-jarinya 2. Ini pusat, katakanlah nah ini pusat lingkarannya. Ini pusat yang L-nya. Kemudian melalui 4,6. Ya katakanlah 4,6 di sinilah. Misalkan 4,6. Ini juga R ya. Ini R, ini R, ini 2. Ini adalah titik singgung dengan sumbu X. Katakanlah di A,0. Berarti pusatnya udah jelas. A, sekian. Ya, pusatnya A, sekian. Katakanlah A, B lah. Nah, berarti ini panjangnya A, ini panjangnya R. Karena dia pusat. Berarti ada 2 hubungan ini. Yang pertama Pythagoras, bahwa 2 ditambah R kuadrat, itu identik dengan, ini kan dia sisi miring. Identik dengan A kuadrat ditambah R kuadrat ya. 2 tambah R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah R kuadrat. 4 ditambah 4R ditambah R kuadrat sama dengan A kuadrat plus R kuadrat. Ya. Ini dijabarkan. Kemudian R kuadratnya dicoret ya kan. Karena ini sama-sama ada R kuadrat. Berarti 4 ditambah 4R sama dengan A kuadrat.
4R sama dengan A kuadrat min 4. Berarti R itu adalah A kuadrat per 4 min 1. Itu R. Ini persamaan 1. Lalu ini juga R. Jarak 2 titik juga R. Ada keterangan lain? Nggak ada ya? Oke. Karena ini adalah R, berarti B itu adalah R. B itu adalah R. Berarti pusatnya sudah jelas di A, R ya. Jaraknya ke 4,6. Katakanlah ini saya kasih titik A ya. Jadi PA itu adalah jarak 2 titik. A min 4 kuadrat ditambah R min 6 kuadrat. Itu adalah R. Jabarkan berarti A kuadrat min 8A plus 16 sama dengan R kuadrat min 12R plus 36 sama dengan R kuadrat. Kiri kanan ada R kuadrat. R kuadratnya bisa dicoret. Berarti ini A kuadrat min 8A min 12R. Ini adalah 52 ya. Sama dengan 0. Nah ini ada 4R ya. Dari sini aja lah. Ini ada 12. Berarti kalikan min 3 ya. 12R kalikan min 3 A kuadrat kalikan min 3 12. Jadi ini diganti aja min 12R-nya. Min 12R-nya diganti nih. Sehingga semuanya dalam A. Berarti kesimpulannya kita dapatkan A kuadrat min 8A min 3A kuadrat plus 12 plus 52 sama dengan 0. Min 2A kuadrat min 8A plus 64 sama dengan 0. Disederhanakan bagi 2 dulu. A kuadrat plus 4A min 32 sama dengan 0. Faktorkan. Dikalikan min 32 dijumlahkan plus 4. Berarti A plus 8 kali A min 4 ya. Berarti A-nya ada 2. Dengan demikian A sama dengan 4 atau A sama dengan min 8. Cuman karena letaknya ada di sebelah kanan, jadi ini tidak memenuhi kan? Tidak memenuhi karena di sebelah kanan 0. Berarti kalau gitu R-nya bisa kita dapatkan. Jadi R adalah 4 kuadrat dibagi 4 kurangi 1. 4 kurangi 1 berarti 3. Jadi pusatnya kita dapatkan yaitu 4,3 dan jari-jarinya adalah 3. Jari-jarinya 3, pusatnya 4,3. Sudah, persamaan lingkaran itu kan X min X1 dalam hal ini pusatnya ditambah Y min Y1 dalam hal ini pusatnya sama dengan R kuadrat. Jabarkan X kuadrat min 8X plus 16 tambah Y kuadrat min 6X min 6Y maksud saya ditambah 9 sama dengan 9. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 6Y ditambah 16 sama dengan 0. Karena ini 9 dicoret ya, kurangi 9. Berarti jawabannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 6Y plus 16 sama dengan 0. Berarti jawabannya yang C. Bisa diikuti? Berikutnya, jika lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, yang berpusat di 1, min 1 menyinggung garis Y sama dengan X, maka A plus B plus C berapa? Oke, ini diketahui pusatnya menyinggung garis, ini pusat 1, min 1, ini garis X min Y sama dengan 0. Berarti ini adalah jari-jari kan ya. Nah,
Jari-jari berarti jarak titik ke garis. X min X1 dibagi dengan akar 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Pusatnya adalah 1, min 1. Jadi 1 per 1. 1 tambah 1 adalah 2. Jadi akar 2. Jadi 2 per akar 2 adalah akar 2. Nah, jadi jari-jarinya akar 2. Oke. Sedangkan pusat itu dari sini. Min setengah A, min setengah B. Berarti kesimpulannya bahwa min setengah A harus 1, A harus min 2. Dan min setengah B harus min 1, berarti B harus 2 kan? Nah, karena pusat itu 1, min 1, maka jari-jari itu adalah jumlah kuadrat unsur pusat dikurangi C. Jari-jarinya akar 2. Jumlah pusatnya ini 2 dikurangi C. Berarti jelas C-nya 0. Karena 2 min C harus sama dengan 2. Dengan demikian, A plus B plus C ya berarti min 2 tambah 2 tambah 0. Berarti 0. Jadi A plus B plus C adalah 0. Bisa dipahami? Berikutnya. Diketahui lingkaran berjari-jari 3 dan berpusat di A,7 dengan A bilangan bulat positif. Jika lingkaran tersebut menyinggung parabola Y sama dengan A plus 2 plus BX min X kuadrat di titik puncaknya. Jadi maksudnya gini. Ini ada lingkaran. Kemudian ada parabola. Parabolanya terbuka ke bawah ya tentunya. Karena koefisien X kuadratnya negatif. Di titik puncaknya. Puncak itu adalah subu simetrinya berarti min B per 2A ya. Ini XP-nya. Kemudian ini pusatnya pasti ke sana. Ini pusatnya. Jari-jarinya 3. Oke. Lalu titik pusatnya A,7. Jelas. Kalau 3, lalu ini A,7. Maka si puncaknya udah otomatis. Dia kan 3 langkah ke bawah. Berarti A,4. Itu puncaknya. Jadi puncak parabola sudah kita dapatkan A,4 ya. A,4 itu puncak parabolanya. Kemudian puncak parabola Y sama dengan saya susun ya dari X kuadrat min X kuadrat ditambah BX ditambah A plus 2. Berarti XP-nya itu adalah min B per 2A. Jadi min B per 2A. Berarti B per 2. XP-nya itu ini. Ini adalah XP. Berarti ini sama dengan A, maka B adalah 2A. Oke, kita sudah punya B adalah 2A. Lalu 4 itu adalah nilai Y. 4 adalah nilai Y dengan X-nya adalah, masukin aja ke sini. Jadi 4 sama dengan min A kuadrat ditambah BA ditambah A plus 2. Karena B sama dengan 2A, jadi kita ganti A kuadrat 2A kali A ditambah A tambah 2. 4 min A kuadrat plus 2A kuadrat plus A plus 2. Pindah posisi. 0 sama dengan min A kuadrat tambah 2A kuadrat jadi A kuadrat plus A min 2. Faktorkan A plus 2 kali A min 1. Maka A sama dengan min 2, A sama dengan 1. Dengan demikian B dapat. B bisa min 4, B bisa 2. 2 apa min 4 kan dua-duanya ada nih kebetulan. Nah lihat kondisinya. Kondisinya bahwa bilangannya bulat positif.
Nah, berarti ini tidak memenuhi. Berarti yang dipenuhi hanya ini. Jadi B-nya adalah 2. Bisa dipahami? Berikutnya lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 4Y min 51 dan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 20Y plus 73 sama dengan 0 berpotongan di titik A dan B. Bila pusat lingkaran tersebut berturut-turut P dan Q, maka luas segi 4 PAQB. Oke. Jadi maksudnya ini ada dua lingkaran. Lingkaran ini katakanlah berpotongan di A dan di B kan ya. A dan B. Lalu ini ada pusat. Katakanlah pusatnya apa nih? P dan Q. Yang ditanyakan adalah luas segi 4 ini. Ya. Nah, itu yang ditanyakan luas segi 4 PABQ. Nah, kalau lihat dari gambarnya, PABQ ini A dan B itu namanya tali busur ya, dua lingkaran AB. Ini jelas jari-jari satu, misalkan. Ini katakanlah jari-jari 2. AB adalah persamaan atau panjang busur ya, panjang tali busur dua lingkaran. Oke? Nah, sekarang kita perlu mencari pusat. Misalkan ini adalah P1, ini adalah P, ini misalkan pusatnya Q. Berarti P adalah min setengah jadi 3, min setengah jadi 2 ya. Kemudian R1-nya jumlah kuadrat unsur pusat jadi 9 tambah 4 dikurangi C. Dalam hal ini min 51. Berarti ini adalah 64. 64 berarti 8. R1-nya 8. Lalu yang kedua Q. Q itu adalah min setengah berarti min 3, min setengah berarti 10. Jari-jarinya R2 adalah jumlah kuadrat unsur pusat dikurangi C. Dalam hal ini 73. 109 dikurangi 73. 9 berarti 6. 36 ya. Berarti 6. Jadi R2-nya 6. Lalu kita bisa mencari ini jarak dua diagonal aja ya. Jadi luas apa nih PAQB itu adalah AB kali PQ aja kan ya. Jarak dua diagonal. Diagonal kali diagonal ya. Dibagi 2 tentunya ya. Kalau diagonal kali diagonal. Baik. Nah, kemudian kita perlu AB. AB itu adalah busur. Tali busur berarti tinggal dikurangkan aja antara lingkaran 1 dengan lingkaran 2. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 20Y plus 73 sama dengan 0. Ini tinggal dikurangkan aja. Biar positif bawah dikurangi atas aja ya. Biar positif. Jadi 6X dikurangi 6X berarti 12X. Ini negatif 16Y. Ini plus 124 ya. 124 benar ya. 12, 16. Oke, ini adalah garisnya dibagi 4 ya. Bagi 4 3X, bagi 4 4Y, bagi 4 3 1. Nah, itu adalah garis AB. Ini adalah D misalkan. D adalah jarak titik ke garis.
Jarak titik ke garisnya berarti 3x1 min 4y1 plus 31 per akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. Pusatnya dalam hal ini adalah P, 3,2. Jadi D-nya adalah 3 kali 3 dikurangi 4 kali 2 tambah 31 dibagi akar 25. Berarti 5 ya. 9 dikurangi 81 kali 9 kurangi 8. 1 berarti 32 dong ya. Angkanya keriting ya. D-nya adalah 2/5. D1 katakanlah ini D2 ya. Sedangkan D2 min 3,10. Ini D2 ya, ini D1. D2 adalah langsung ya, 3x1 berarti x1-nya min 3 min 4 kali 10 tambah 31 per 5 ya. Jadi hasilnya adalah min 9 dikurangi 40 min 49. Min 49 berarti min 18 ya. Per 5. Jadi 18 per 5. Itu D2-nya. Kemudian kita butuh ini katakanlah X. Ini kan sama ya. Pakai Pitagoras saja. R1-nya sudah ada 8. Berarti X kuadrat itu adalah R1 kuadrat dikurangi D1 kuadrat. Oke, R1-nya 8. D1-nya 32/5 ya. Kuadrat. Woi, 64 min. Ini per 25. Ini 32 kuadrat. 32 kuadrat itu adalah besar sekali. 1024. Dibuat per 25. 64 kali 25. 1600. Dikurangi 1024. Adalah 576. Dibagi 25. Berarti X-nya akar 576 adalah 24 ya. 24 per 5. Nah sudah. Berarti luasnya adalah 2X itu kan berarti 48 per 5 ya. 2X-nya. AB-nya. PQ-nya adalah D1 tambah D2. Berarti 50 ya. Berarti 10 per 2. Jadi jawabannya adalah 48. Bisa diikuti? Berikutnya, titik potong lingkaran X kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 10. Lingkaran X min 2 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10 adalah sama seperti yang tadi. Cuman mungkin ini bisa lebih sederhana ya. Kita gabung, kita nyatakan aja. Berarti X kuadrat, Y kuadrat min 4Y plus 4 sama dengan 10. X kuadrat, Y kuadrat min 4Y min 6 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, X kuadrat min 4X plus 4 plus Y kuadrat sama dengan 10. X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 6 sama dengan 0 ya. Kita eliminasi X kuadrat, Y kuadrat min 4Y min 6. Kurangkan. Berarti X-nya habis. Nah, jadi ini 4X plus 4Y sama dengan 0. Kalau ini 4X sama dengan 4Y. Berarti X sama dengan Y.
Nah, karena X sama dengan Y, maka kita masukin ke salah satu. Didapat X kuadrat min 4X plus Y kuadrat ya. Y kuadratnya berarti X kuadrat lagi min 6 sama dengan 0. Jadi 2X kuadrat min 4X min 6 sama dengan 0. Sederhanakan bagi 2. X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. X min 3 kali X plus 1 ya. Sama dengan 0. X sama dengan 3. X sama dengan min 1. Begitupun Y-nya. 3. Y-nya min 1. Jadi kesimpulannya titik potongnya ada 2. Di min 1, min 1 dan di 3,3. Jadi min 1, min 1 dan 3,3. Bisa dipahami? 2 lingkaran ya. Dua garis, sorry. Jadi ceritanya ada lingkaran. Lingkaran itu dilalui oleh 2 buah garis. Garis singgungnya berpotongan di sebuah titik. Yang pertama melalui 0,3 dan di sini 0,1 ya. Garis G dan garis H. Ini garis G, ini garis H. Karena melalui sebuah titik pada lingkaran berarti bagi adil. Jadi X1X tambah Y1Y plus X1 plus X min 2Y itu min 2Y min 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Kalau untuk 0,1 berarti 0 ditambah 1Y ditambah 0 tambah X min 2 min 2Y plus 3 sama dengan 0. Nah ini garis G. X min Y min 2 tambah 3 berarti plus 1 sama dengan 0. Begitupun yang 0,3. 0 ditambah 3Y ditambah 0 tambah X min 6 min 2Y plus 3 sama dengan 0. X 3Y min 2Y berarti berarti Y. Jadi X plus Y min 6 tambah 3 berarti min 3 sama dengan 0 ya. Ini eliminasi. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Nah 1 dan 2 ditambahkan. Berarti Y-nya habis 2X. Min 2 sama dengan 0. 2X sama dengan 2 berarti X-nya 1. X-nya 1, Y-nya masukin ke salah satu aja. Berarti kalau X-nya 1, Y-nya berarti 2. Karena 1 tambah 2 kurangi 3 itu 0. Berarti titik potongnya adalah 1,2. Bisa dipahami? Berikutnya, salah satu persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 2Y sama dengan 0 yang tegak lurus. Nah, kalau ada persamaan garis yang melalui sebuah garis lain, yang berhubungan dengan garis lain, maka yang pertama dilakukan adalah cari gradien garisnya. Ini kalau secara umum kan gradien itu adalah min A per B. Berarti gradien garis ini adalah min setengah. Karena tegak lurus, berarti M garis singgungnya adalah 2 ya, karena dikali harus min 1. Lalu yang kedua, setelah kita punya gradien, maka kita butuh pusatnya. Pusatnya berarti min setengah A, min setengah B. Lalu yang kedua kita butuh jari-jari. Jari-jarinya adalah jumlah kuadrat unsur pusat dikurangi C. Berarti akar 5. Nah persamaan garis singgungnya. Berarti rumus yang dipakainya adalah Y min Y1. Sama dengan M kali X min X1 plus minus R akar M kuadrat plus 1. Y min Y1-nya berarti min 1. M-nya adalah 2. X-nya adalah 2. Ditambah R-nya akar 5. M kuadrat plus 1-nya juga akar 5. Jadi ini Y plus 1 sama dengan 2X min 4. Plus minus akar 5 kali akar 5 kan 5.
Berarti Y sama dengan 2X min 5 plus minus 5. Jadi ada dua nilai. Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X min 10. Jadi kalau yang plus 2X saja. Kalau yang min 5 berarti min 10. Opsi yang ada adalah yang D. Bisa dipahami? Jika lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X plus A sama dengan 0 dan lingkaran X kuadrat plus Y plus 4 kuadrat sama dengan 0 saling bersinggungan dalam. Nah, kalau bersinggungan dalam, jadi jarak dua pusatnya, P1, P2-nya itu identik dengan selisih dua jari-jarinya. Itu kalau bersinggungan dalam. Berarti kita cari P1-nya, min setengah A, ya, min setengah kali 6 berarti min 3,0. Kemudian P2-nya adalah 0, min 4 ya. Karena ini min 4. Kemudian jari-jarinya R1-nya adalah jumlah kuadrat unsur pusat dikurangi C, dalam hal ini A, 6. Berarti R2-nya adalah 6. Jarak dua pusatnya, P1, P2-nya berarti 0 dikurangi min 3 kuadrat ditambah min 4 dikurangi 0 kuadrat. Jadi 9 ditambah 16 berarti 5 jarak dua pusatnya. Berarti 5 sama dengan mutlak dari 6 dikurangi R1 katakanlah ya. Pindah posisi. Berarti R1 ada 2 nih. 5 sama dengan 6 min R1. 5 sama dengan R1 min 6. Jadi R1 sama dengan 1. Atau R1 sama dengan 11. Nah, tinggal yang mana yang dipakai. Nah, R1-nya ini. R1 adalah akar 9 min A. Kalau dia 1, maka 9 min A1 berarti A-nya adalah 8 ya, A-nya 8. Kalau 8 ada ya berarti itu jawabannya. Kalau 8 nggak ada berarti yang satunya. Akar 9 min A sama dengan 11. Jadi 9 min A adalah 121. Berarti A-nya adalah min 112 ya. Min 112. Tapi yang ada adalah 8. Bisa dipahami? Berikutnya. Jika 4X pangkat 98 min 2X pangkat 89 ditambah 3X pangkat 48 ditambah X pangkat 21 tambah 5 dibagi X plus 1 adalah Fx ditambah A per X plus 1. Nah, ini namanya sisa. Ini namanya sisa. Kalaulah ini adalah Gx, berarti G1, G-1 itu adalah sisa. Dalam hal ini berarti sisanya adalah A. Dalam hal ini adalah A. Jadi G1 itu adalah A. Maka yang dimaksud dengan G-1 saat X-nya min 1 ya. Jadi kalau ini saya kali silang, ini kan Gx sama dengan X plus 1 kali Fx ditambah A kan itu ya. Nah, jadi G-1, ini kan udah pasti 0. Itu adalah A. Nah, maka kita masukin G-1-nya. Berarti 4 kali min 1 pangkat 98. Dikurang 2 kali min 1 pangkat 89. Ditambah 3 kali min 1 pangkat 48. Ditambah min 1 pangkat 21. Ditambah 5 adalah A. Min 1 pangkat genap itu positif. Min 1 pangkat ganjil itu negatif. Min 1 pangkat genap itu positif. Min 1 pangkat ganjil itu negatif. Tambah 5 sama dengan A. Jumlahkan 6, 9, 8 jadi 13. Jadi A-nya adalah 13. Bisa dipahami? Berikutnya. Diketahui suku banyak Px sama dengan X pangkat 3 plus Bx kuadrat plus 4X min 5. Jika dibagi oleh X kuadrat min X min 2 bersisa 6X plus 1. Lalu A min B adalah berapa? Oke.
Jadi kalau misalkan PX itu dibagi oleh X kuadrat min X min 2, menghasilkan hasil bagi HX, bersisa 6X plus 1. Nah, sesungguhnya kalau kalian mau pakai menggunakan kesamaan polinom, artinya yang ini kan AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus 4X min 5, itu harus sama dengan X kuadrat min X min 2 kali sekian ditambah 6X plus 1, itu harus sama dengan sebelah kiri. Nah, kalau dilihat dari nilai konstantanya, dia min 1, ini berarti harus min 6. Maka ini harus plus 3. Karena min 6 ditambah 1 itu min 5. Lalu yang kedua, ini harus 4X. Padahal di sini sudah 6X. Maka di sini harus mencari min 2X. Ini jelas sudah min 3X. Berarti ini harus plus X, karena min 3X ditambah 6X itu adalah 3X. Padahal di sini 4X. Berarti kita butuh plus X. Plus X itu didapat dari min setengah X kali min 2. Nah, udah ini dapat nilainya. Berarti kalau kita jabarkan, jadi min 1/2 X pangkat 3 kan? Lalu yang kuadrat adalah X kuadrat kali 3, 3X kuadrat. Kemudian min X kali plus setengah, berarti ini plus setengah X kuadrat. Lalu yang X-nya kan sudah dicocokin. Min 3 tambah 1, min 2, min 2 tambah 6 kan plus 4. X plus, min 5 udah jelas. Karena min 6 ditambah 1 itu berarti min 5. Nah, sudah kiri kanan sudah cocok. Ini berarti 3,5 itu berarti 7/2 ya. 7/2 X kuadrat ditambah 4X min 5. Oke, sekarang yang dipertanyakan apa? Berarti A-nya min setengah, B-nya 7/2. Yang ditanyakan A min B. Berarti min setengah min 7/2. Jadi min 8/2. Berarti min 4. Jadi jawabannya adalah min 4. Nah, itu kalau mau menggunakan kesamaan polinom namanya. Cara lainnya ada nggak? Ada pasti ya. Dengan menggunakan teorema sisa. Berikutnya. Polinom fx bila dibagi x kuadrat plus x min 6 bersisa x plus 3. Bila fx dibagi 2x kuadrat plus 9x plus 10 bersisa 2x plus 1. Diberikan hx adalah x kuadrat fx min 4x plus kali fx plus 5. Bila hx dibagi x kuadrat min 4 berapa? Oke. Kita cek kalimat terakhir dulu ya. Kalau polinom itu. Hx itu adalah dibagi oleh x kuadrat min 4. Katakanlah hasil baginya AX ditambah sisa MX plus M karena derajat 2. HX X kuadrat min 4 itu adalah X min 2 X plus 2 kali sisa, kali hasil tambah sisa. Berarti yang harus kita cari adalah H2. Ini biar 0. 2M plus N dan H min 2 adalah min 2M plus N. Berarti kita butuh H2 dan H min 2. Oke, kita punya Fx dibagi oleh X kuadrat plus X min 6. Hasil baginya katakanlah Bx. Menghasilkan sisa X plus 3. Ini adalah X plus 3 kali X min 2. Kali Bx ditambah X plus 3. Berarti kita butuh F2 kan ya, karena di sini H2. F2 kita dapatkan ini 0, 2 tambah 3, 5. Itu dapat F2.
Lalu yang kedua, fx dibagi 2x kuadrat plus 9x plus 10. Kalikan CX, katakanlah bersisa 2x plus 1. Nah, kita butuh di sini adalah F-2. Pasti di sini ada X-2-nya. Ada X plus 2-nya, udah pasti. Tinggal temennya nih, 2x plus 5 berarti kan. Ditambah 2x plus 1. Jadi F-2 ini udah jelas 0. Jadi 2 kali min 2 tambah 1 min 3. Jadi F-2 min 3. Nah di sini H didefinisikan oleh X kuadrat kali Fx dikurangi 4x kali Fx tambah 5. Berarti H2 itu artinya 2 kuadrat kali F2 dikurangi 4 kali 2 kali F2 ditambah 5. F2-nya sudah dapat 5, jadi 4 kali 5 dikurangi 8 kali 5 ditambah 5. 20 kurangi 40 ditambah 5 min 15. Jadi H2-nya 15. Kemudian yang kedua, H-2. H-2 masukkan ke sini. Min 2 kuadrat 4, F-2 dikurangi 4 kali min 2 kali F-2 ditambah 5. F-2-nya min 3. Ini plus 8 kali min 3 ditambah 5. Min 12, min 24 plus 5. Min 36 plus 5 jadi min 31. Itu H-2-nya 31. Sudah masukkan ke sini. Berarti kita punya persamaan 2M plus N adalah H2. Berarti min 15. Min 2M plus N sama dengan H-2. Berarti min 31. Kurangkan. Ini jadi 4M. Kurangkan jadi 16. Maka M-nya 4. M-nya 4 berarti N-nya dapat 8. Berarti min 23. Maka sisa berarti Mx dikurangi tambah N. Jadi 4X min 23. Bisa diikuti? Berikutnya, diketahui suku banyak Fx dengan F1 sama dengan 3F2. Fx adalah fungsi genap. Bila Fx dibagi X kuadrat plus 5X plus 6, bersisa Fx 3x plus 5. Sisa pembagian Fx oleh X kuadrat min 3x plus 2 adalah oke. Kita bekerja dari kalimat terakhir ya. Fx dibagi X kuadrat min 3x plus 2. Artinya Fx sama dengan pembagi kali hasil tambah sisa. Sisanya adalah Mx plus N. Karena derajat 2 berarti sisanya derajat 1. Nah, X kuadrat min 3X plus 2 itu pasti bisa difaktorkan. X min 2 kali X min 1 ya tentunya. Kemudian yang kita perlu cari adalah F2. Ini biar 0. Berarti 2M plus N dan F1. Dalam hal ini berarti M plus N. Oke. F1 sama dengan 2F2. Kemudian Fx dibagi, ada keterangan berikutnya. Fx dibagi X kuadrat plus 5X plus 6. Menghasilkan hasil bagi Hx bersisa 3X plus 5. X plus 3, X plus 2. Hx ditambah 3X plus 5. F min 2 berarti ini udah pasti 0. 3 kali min 2 tambah 5 berarti min 1. Karena F itu fungsi genap itu artinya F min X sama dengan Fx. Berarti F min 2 itu sama dengan F2. Karena dia fungsi genap. Berarti ini adalah min 1. Jadi F min 2 adalah min 1. Yang sini adalah 3F2.
F1 adalah 3F2. Berarti min 3. Ini adalah min 3. Eliminasi berarti M sama dengan 2. Lalu N adalah min 5. Ditanya sisa. Berarti 2X min 5. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Salah satu faktor dari X pangkat 5 plus 3X pangkat 4 min 15X pangkat 3 min 35X kuadrat plus AX plus B adalah ini. Salah satu faktor lainnya adalah, oke. Kalau faktor itu kan berarti habis membagi ya. Oke, kita gunakan Horner. Pangkat 5-nya 1, pangkat 4-nya 3, pangkat 3-nya min 15, pangkat 2-nya min 35, pangkat 1-nya A, konstantanya B. Pembaginya adalah, lihat koefisiennya aja. 1 jadi min 1, 2 jadi min 2. Kemudian 3 tempat ini kita kasih nilai 0. Lalu arahnya berputarnya ke kanan ya. Tambahkan ini 1 kalikan dari atas. Min 1 kali 1, min 1, min 2 kali 1, min 2. Jadi arah putarnya sana. Tambahkan 3, 2 kalikan min 1 lagi. Berarti min 2 kalikan min 2 berarti min 4. Tambahkan, ini jadi min 19. Kalikan min 1, 19. Kalikan min 2, 38. Tambahkan, ini min 39, jadi min 20. Kalikan min 1, 20. Kalikan min 2, 40. Nah, kalau dia faktor berarti ini harus 0, ini harus 0. Karena dia faktor. Jadi 58 ditambah A adalah 0. B ditambah 40 adalah 0. Jadi A-nya min 58. B-nya min 40. Yang ditanyakan salah satu faktor lain. Oh, ditanyakan salah satu faktor lainnya. Berarti itu nggak perlu ya. Karena yang ditanyakan faktor lainnya. Berarti ini faktor lainnya. X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 19X min 20. Kalau sanggup faktorkan, faktorkan manual. Kalau enggak, pakai Horner lagi. Hornernya 1, 2, min 19, min 20. Faktor min 20 itu, kalau jumlahnya tidak sama, ini min 18, oh ini sama, berarti min 1 ya. Kalau koefisien ganjil genapnya sama, ini min 18, ini min 18, berarti akarnya min 1. 1 kalikan min 1, min 1. Ini udah pasti 1, kalikan min 1, min 1. Tambahkan jadi min 20, ini 20. Ini 0. Ya sudah, berarti faktor lainnya adalah X plus 1. Ini faktor. Berarti faktor lainnya adalah X plus 1. Oh, nggak ada. Berarti pakai yang ini. Dari yang ini. X kuadrat plus X min 20. X plus 5. X min 4. Jadi faktor lainnya adalah X plus 5 dan X min 4. X plus 5. X min 4. Udah, yang ada X plus 5. Ini faktor juga. Faktor lainnya. Bisa dipahami? Diketahui sisa pembagian suku banyak fx dikurangi 2gx oleh x kuadrat plus x min 2 adalah x plus 3. Sisa pembagian 2fx plus gx oleh x pangkat 3 min 3x plus 2 adalah x plus 1. Maka sisa pembagian fx gx oleh x min 1 adalah jadi ini sebenarnya pembagian fx min 2gx oleh dalam hal ini x kuadrat plus x min 2, hasil baginya katakanlah hx, dia bersisa x plus 3. Lalu yang kedua, pembagian 2fx ditambah gx oleh x kuadrat
min 3X. Jadi intinya yang dibagi sama dengan pembagi. Ini kan pembaginya nih. Kali hasil tambah sisa. X plus 1. Lalu yang terakhir. Kalau Fx kali Gx dibagi oleh X min 1. Hasil baginya katakanlah X. Sisanya berapa gitu kan. Ini sisa. Maka yang dibutuhkan adalah F1 G1 sebenarnya. Biar ini 0. Itu adalah sisa. Berarti kita butuh F1 dan G1. F1 ada di mana? Nah, kita cek di sini. Ini ternyata faktornya X plus 2 min 1 kan? Oh, berarti F1 dari sini. F1 min 2 G1. Kita butuhnya ini doang. Yang min 2-nya nggak usah. Berarti 1 tambah 3, 4. Lalu yang kedua, pasti X min 1. Lagi dari sini. Ini pasti ada X min 1-nya kan? Berarti 2F1 ditambah G1 sama dengan, ini udah pasti 0. 1 tambah 1, 2. Udah tinggal eliminasi kan? Ini katakanlah persamaan 1. Ini katakanlah persamaan 2. Kita mau mencari apa nih? Mau mencari F1. Berarti yang persamaan 1 kita kalikan 2. Jadi 2F1 dikurangi 4G1 sama dengan 8 kan, karena dikali 2. Lalu F2-nya tetap, yaitu 2F1 ditambah G1 sama dengan 2. Kita eliminasi, berarti F1-nya habis. Min 5 G1 sama dengan 6. Berarti G1-nya adalah min 6 per 5. G1-nya min 6 per 5. Jadi 2F1 dikurangi 6 per 5 sama dengan 2. 2F1 sama dengan, ini 10 jadi 16 per 5. Jadi F1 adalah 8 per 5. Yang ditanya F1 kali G1. Berarti 8 per 5 kali min 6 per 5. Jadi min 48 per 25. Itulah sisanya. Jadi sisanya min 48 per 25. Bisa dipahami? Berikutnya, diketahui suku banyak Fx dibagi X kuadrat plus X min 2 bersisa Ax plus B. Dibagi X kuadrat min 4X plus 3 bersisa 2Bx plus A min 1. Jika F min 2 adalah 7, maka A kuadrat plus B kuadrat berapa? Oke. Kalau dibagi, itu artinya pembagi sama dengan yang dibagi, pembagi yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil tambah sisa. Sisanya AX plus B. Ini pembaginya pasti bisa difaktorkan. X min 2, X min 1 tentunya. Ini adalah AX plus B. Nah, dari pernyataan ini kita butuh F min 2. Karena ini pasti 0. Jadi min 2A plus B. Lalu yang kedua kita butuh F1. Ini udah pasti 0. Jadi A plus B. Itu pernyataan yang pertama. Yang kedua, kalau Fx itu dibagi oleh X kuadrat min 4X plus 3. Ini kali hasil bagi Hx, sisanya 2Bx plus A min 1. Berarti ini faktornya pasti X min 1, X min 3 ya. Hx ditambah 2Bx plus A min 1. Maka yang kita butuhkan adalah F1. F3 nggak butuh karena di sini nggak ada. Jadi F1 jelas berarti 2B plus A min 1. Nah, kita punya F min 2 nih. Dan kita juga bisa F min 2 itu 7. Ya. Lalu F1 sama dengan F1 yang ini. Berarti A plus B sama saja dengan ini sama. 2B plus A min 1. Sama-sama ada A. Berarti pindah posisi. Min B sama dengan min 1. Berarti B-nya 1. Jelas. Lalu yang kedua. F min 2 7.
Berarti min 2A plus B adalah 7. Karena F min 2-nya 7. Berarti min 2A plus 1 adalah 7. Min 2A sama dengan 6. Berarti A-nya min 3. Yang ditanyakan adalah A kuadrat plus B kuadrat. Berarti 3 kuadrat plus 1 kuadrat jadi 9 tambah 1. 10. Jadi jawabannya 10. Bisa dipahami? Berikutnya. Suku banyak PX, X pangkat 3 plus BX kuadrat min 2X min 6 dibagi X min 2 kuadrat bersisa min 2X plus A. Nah ini boleh dengan cara persamaan polinom ya. X pangkat 3, BX kuadrat, min 2X min 6. Sama dengan X min 2 kuadrat kali apa misalkan dikurangi 2X plus A. Nah kali apanya menyesuaikan dari sebelah kirinya. Ini X kuadrat min 4X plus 4 kalinya menyesuaikan. Yang menyesuaikan yang pertama adalah pangkat 3-nya. Berarti ini harus sama. Ini harus sama. Berarti harus X. Nggak boleh tidak. Karena sebelah kiri X pangkat 3. Lalu yang kedua. Ini kan udah jelas min 2X. Ini udah min 2X. Maka nggak boleh lagi nambah. Karena ini sudah 4X. Ini berarti harus 1X kan. 4X min 4X kan 0. 0 dikurangi 2X berarti min 2X. Udah selesai. Jadi yang sebelah kiri udah jelas X pangkat 3. Kemudian X kuadrat, kemudian min 4X kuadrat, kemudian 2X-nya sudah disesuaikan, plus 4 plus A. Berarti X pangkat 3, min 3X kuadrat, min 2X, plus 4 plus A. Nah, yang disesuaikan B-nya. Berarti B-nya jelas min 3. Lalu yang kedua A-nya. A-nya ini. Jadi 4 plus A harus min 6. Berarti A-nya min 10. Yang ditanyakan adalah A plus B. Berarti min 10 min 3 jadi min 13. Bisa dipahami? Berikutnya, diketahui GX AX kuadrat min BX plus A min B habis dibagi X min 1. Jika Fx adalah suku banyak yang bersisa A ketika dibagi X min 1 dan bersisa 3AX plus B kuadrat plus 1 ketika dibagi GX. Dari keterangan yang ini habis dibagi, artinya berarti G1 adalah 0. Lalu Fx adalah suku banyak bersisa A ketika dibagi X min 1, artinya F1 adalah A. Dan bersisa ini ketika dibagi Fx dibagi Gx menghasilkan Hx bersisa 3AX plus B kuadrat plus 1 ya. Jadi akan bersisa ini ketika dibagi Gx. Oke. Nah, keterangannya dari sini G1 itu berarti 1 kuadrat kali A, kemudian B kali 1 min B, tambah A min B ya. Berarti G1-nya adalah 2A min 2B. Pindah posisi, 2B adalah 2A, berarti A sama dengan B kan ya. Atau B sama dengan A. Lalu yang kedua, F1 nggak ada keterangannya ya sudah F1 sama dengan G1 kali H1 ditambah 3A plus B kuadrat plus 1. G1-nya kan 0 udah pasti kan. F1 sama dengan 3A plus B kuadrat plus 1. F1-nya berapa? A. Kemudian A-nya adalah B. Jadi setiap A ganti dengan B atau sebaliknya. Jadi ini 3A, berarti ini A kuadrat plus 1.
pindah posisi A kuadrat plus 2A plus 1. Nah ini berarti bentuk kuadrat sempurna dari A plus 1. Berarti A-nya min 1. Berarti B-nya juga min 1. Yang ditanya apa? A. Berarti A-nya min 1. Bisa dipahami? Berikutnya. Jika akar-akar persamaan suku banyak X pangkat 3 min 12X kuadrat plus P plus 4X min P plus 8 sama dengan 0 membentuk deret aritmatika dengan beda 2. Oke. Ini artinya akar-akarnya misalkan X1 adalah X1 misalkan X2 adalah X1 tambah 2 X3 adalah X1 tambah 4. Berarti kan itu ya. Lalu kita punya persamaan X1 tambah X2 tambah X3 itu rumusnya min B per A ya. Berarti dalam hal ini 12. Ingat ya rumusnya. AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0. Jumlah akar-akarnya adalah min B per A ya. Jumlah 2 kali akar-akarnya adalah C per A, lalu kali akar-akarnya adalah min D per A. Nah, kita butuh ini. X1-nya tetap X1, X2-nya X1 tambah 2, X3-nya X1 tambah 4, sama dengan 12. 3X1 tambah 6 sama dengan 12, 3X1 sama dengan 6, berarti X1-nya 2. X1-nya 2, berarti X2-nya 4, X3-nya 6 ya. Nah sudah. Kita butuh P. Ya, P masukin ke salah satu aja. Mau pakai perkalian, mau pakai salah satu. Jadi kalau perkalian berarti X1, X2, X3 rumusnya min D per A. Berarti P plus 8. 2 kali 4 kali 6, P plus 8. Ini 8, 48 ya. Berarti P-nya 40. Yang ditanya adalah P min 36. Berarti 40 min 36 adalah 4. Jadi jawabannya adalah 4. Bisa dipahami? Hasil bagi PX adalah A min 2BX pangkat 3 ditambah A plus BX pangkat 2 tambah 1 oleh X min 1 adalah QX. Dengan sisa 1. Oke, jadi ini terjemahannya. Bahwa PX itu dibagi oleh X min 1. Hasil baginya QX. Dengan sisa 1. Artinya P1 itu 1 dong ya. Kemudian yang kedua, QX dibagi oleh X plus 2, hasil baginya katakanlah HX, itu bersisa min 8. Maka PX bisa kita tuliskan X min 1 kali X plus 2 kali HX min 8 ya, ditambah 1. Berarti X min 1 kali X plus 2 kali HX dikurangi 8X plus 8 tambah 1 ya. X kuadrat plus X min 2 kali sekian min 8X plus 9. Oke. Yang sebelah kirinya kan kita cari dulu P-nya ya. P1 adalah A min 2B kali 1 pangkat 3 ditambah A plus B kali 1 ditambah 1 harus 1. Dicoret. Berarti 2A min B sama dengan 0. Berarti B adalah 2A. B adalah 2A. Berarti PX adalah A min 4A. Berarti min 3AX pangkat 3. A plus 2A berarti 3AX kuadrat plus 1 ya. Jadi ini adalah min 3AX pangkat 3
plus 3AX kuadrat plus 1. Karena ini plus 9, berarti ini harus plus 8 ya. Oke, jadi 4. Kemudian ininya berarti harus min 3AX ya. Karena jumlahnya harus min 3X pangkat 3. Udah tinggal dicocokkan. Min 3X pangkat 3 plus 4X kuadrat min 3AX kuadrat, kemudian plus 4X plus 6AX min 8X plus 1 ya. Min 3AX pangkat 3, koefisien X kuadratnya berarti 4 min 3AX kuadrat. Kemudian X-nya 6A min 4X plus 1. Sehingga kalau berdasarkan kesamaan, 3A itu sama dengan 4 min 3A. Berarti 6A sama dengan 4. 3A sama dengan 2. Yang ditanyakan kan A plus B. Berarti A plus 2A adalah 3A. 3A adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2. Oke, itu adalah pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan matematika peminatan kelas 11 untuk persiapan penilaian akhir tahun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.